Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Nur Aziza bersama rekan-rekan saya yaitu Bintang Ramadan, Azaitun Nurhanum, Herlina Novita, Ersya Anggraini, serta Miftahul Jannah. Kepada para panelis dan panitia ABKPM UNJ 2020 yang kami hormati, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil proposal yang telah kami buat dengan judul Pengembangan Poster Interaktif sebagai Media Edukasi COVID-19 untuk anak usia 7-9 tahun di Jalan Haji Ten Rawamangun. Latar belakang, COVID-19 merupakan virus jenis baru yang ditemukan pada akhir tahun 2019 di Wuhan, Cina. Gejala yang ditimbulkan dari COVID-19 itu sendiri seperti demam 38 derajat, batuk kering, serta sesak nafas. Tetapi baru-baru ini ditemukan adanya gejala baru, seperti hilangnya indera penciuman serta hilangnya kemampuan untuk berbicara dan bergerak. Pemerintah telah melakukan berbagai macam upaya untuk memutus rantai penularan COVID-19. Salah satunya yaitu dengan mengeluarkan aturan terkait protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, atau bisa juga dengan menggunakan hand sanitizer, serta menghimbau kepada para masyarakat untuk melakukan social distancing. Berbagai upaya telah dilakukan dalam melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 ini. Namun, masih banyak masyarakat yang belum mematuhinya. Hal ini dibuktikan dengan jumlah pasien positif di Indonesia yang terus bertambah hingga kini sudah menyentuh angka ratusan ribu. Masih banyak masyarakat yang belum sadar dan teredukasi dengan penerapan protokol kesehatan, terutama anak-anak. Berdasarkan hasil observasi kami, di Jalan Haji Ten Rawamangun, masih banyak anak-anak yang bermain di luar bersama teman-temannya tanpa menerapkan protokol kesehatan yang benar. Hal ini dapat diakibatkan karena masih kurangnya media edukasi protokol kesehatan yang interaktif untuk mereka. Oleh karena itu, kami ingin mengembangkan media edukasi protokol kesehatan untuk anak-anak khususnya pada usia 7-9 tahun di Haji Ten Rawamangun agar dapat terhindar dari penyebaran COVID-19 ini. Rumusan masalah yang akan kami bahas dalam penelitian ini adalah bagaimana cara mengembangkan media poster yang interaktif sebagai media edukasi COVID-19 untuk anak usia 7-9 tahun di Haji Ten Rawamangun. Tujuan dari proposal yang telah kami buat yaitu untuk mengembangkan poster interaktif sebagai media edukasi COVID-19 untuk anak usia 7-9 tahun di Jalan Haji Ten Rawamangun. Terima kasih, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai poster interaktif. Poster interaktif adalah media yang kaya akan pesan dan warna dengan tujuan untuk menarik perhatian dan memotivasi agar melakukan aksi yang saling berhubungan. Selanjutnya, kerangka berpikir yang kami gunakan dalam penelitian kali ini. Kita ketahui sendiri bahwasanya saat ini kita sedang dilanda oleh polemik COVID-19, sehingga pemerintah pun menetapkan beberapa protokol kesehatan yang mesti dipatuhi. Nah, kami menjumpai segenap anak di kawasan Haji Ten Rawamangun belum mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan, sehingga berpikir bagaimana caranya agar anak-anak ini dapat mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Maka muncullah ide untuk membuat poster interaktif. Poster interaktif yang kami buat di dalamnya terdapat stiker-stiker yang dapat Anda tempel. Selanjutnya akan dilakukan uji ahli. Apabila belum layak maka kami akan lakukan perbaikan. Apabila telah layak maka selanjutnya akan dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap poster interaktif tersebut. Untuk selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini kami lakukan di Jalan Haji Ten Rawamangun, Jakarta Timur selama 6 minggu di bulan Oktober dan November. Untuk metode penelitiannya, kami menggunakan desain pembelajaran model EDDI. Untuk prosedur pengembangan terdapat 4 prosedur. Yang pertama, analisis, di mana merupakan tahap mengumpulkan informasi sebagai dasar pengembangan. Yang kedua, pengembangan merupakan tahap realisasi produk. Yang ketiga, merupakan implementasi, yaitu hasil pengembangan diterapkan. Dan yang keempat, tahap evaluasi, yaitu tahap revisi produk.
Untuk teknik pengumpulan data, kami menggunakan teknik observasi, di mana observasi merupakan pengamatan baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini, kami mengamati perilaku anak usia 7-9 tahun di Jalan Hajitan Rawamangun dalam mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Untuk instrumen penelitian, kami menggunakan kuesioner, yang mana terdapat 2 kuesioner, yaitu untuk ahli materi dan ahli media. Gunanya untuk menilai kesesuaian antara materi dan media edukasi yang dibuat. Hasil validasi ahli materi. Penelitian ahli materi dilakukan oleh ahli materi melalui kuesioner dengan menggunakan angket. Validator uji ahli materi adalah guru SDN 5 Sungai Selan. Adapun hasil validasi sebagai berikut. Ada 3 aspek penilaian, yaitu aspek yang pertama penyajian dengan jumlah butir soal yaitu 3 dan jumlah skor 14. Aspek yang kedua yaitu pemilihan tema dengan jumlah butir soal 3 dan jumlah skor 13. Aspek yang ketiga isi materi dengan jumlah butir soal yaitu 4 dan jumlah skor 19. Berdasarkan hasil analisis penilaian yang dilakukan oleh ahli materi menggunakan rating scale, didapatkan hasil persentase sebesar 92% yang termasuk ke dalam kategori sangat baik. Artinya, media poster layak digunakan sebagai media edukasi COVID-19 untuk anak usia 7-9 tahun. Lalu yang kedua ada validasi ahli media. Penelitian ahli media dilakukan oleh ahli media melalui kuesioner dengan menggunakan angket. Validator uji ahli media adalah guru SDN 5 Sungai Selan. Adapun hasil validasi sebagai berikut. Ada 3 aspek penilaian. Yang pertama aspek fisik dengan jumlah butir soal yaitu 5 dan jumlah skor 25. Aspek yang kedua yaitu desain dengan jumlah butir soal yaitu 6 dan jumlah skor 28. Aspek yang ketiga penggunaan jumlah butir soal yaitu 2 dan jumlah skor 10. Berdasarkan hasil analisis penilaian yang dilakukan oleh ahli media menggunakan perhitungan rating scale, didapatkan hasil persentase sebesar 96,9% yang termasuk ke dalam kategori sangat baik. Artinya, media poster layak digunakan sebagai media edukasi COVID-19 untuk anak usia 7-9 tahun. Berikutnya yaitu perubahan media. Perubahan pada media edukasi yang dikembangkan setelah revisi pada ahli materi dan media, yaitu dari ahli media yang harus diperbaiki yaitu memperbaiki ukuran huruf untuk penjelasan tentang COVID-19. Yang kedua yaitu memperbaiki jenis huruf yang digunakan. Kemudian dari ahli materi yang harus diperbaiki yaitu mempersingkat teks yang ada dalam poster. Kemudian keterbatasan penelitian. Media ini memiliki beberapa keterbatasan yang masih harus diperbaiki agar dapat dimanfaatkan secara maksimal dan sesuai. Beberapa keterbatasan tersebut adalah: yang pertama, pengembangan media hanya sampai pada tahap revisi setelah media divalidasi oleh ahli materi dan media. Yang kedua, dikarenakan adanya pandemi COVID-19 dan keterbatasan waktu penelitian, maka uji coba dalam penelitian ini belum dapat diuji cobakan secara langsung kepada anak-anak di Jalan Hajitan Rawamangun. Jadi, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, media poster interaktif untuk anak usia 7-9 tahun di kawasan Hajitan Rawamangun sangat layak digunakan sebagai media edukasi dengan hasil validasi media sebesar 96,9% dan hasil validasi materi sebesar 90% sehingga menjadikan kategori sangat baik. Sekian dari kami, terima kasih. Apa yang benar dari Allah, apa yang salah dari lisan pribadi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.